Halo guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua masih main Blade of Hazir atau Blade of Pilar. Oke, untuk hari ini gua mau kasih tips untuk Oni House karena ada yang sempat nanyain juga. Oni House gua udah mentok di level 300 kalau kalian lihat di sini. Nah, untuk naikin ke level tinggi ini ada beberapa tips tertentu sebenarnya. Kayak contoh, untuk yang memang kalian powernya belum tinggi-tinggi banget, bisa sampai 300, tapi yang penting tahu triknya aja. Untuk pakai biar bisa cepat itu sebenarnya pakai healer atau enggak pakai hitter tapi yang attack-nya benar-benar tinggi dan sustain bisa lama. Kalau semisal nggak bisa, kalian bisa pakai Kyojuro Tank atau mungkin Rui juga bisa. Tapi the best-nya yang menurut gue tuh Kyojuro Tank karena dia bisa lama dan damage-nya juga ya lumayan sustain lah, dibilang dalam banget pun enggak. Biasa kelemahannya Kyojuro Tank ini tuh ketemu si Kyojuro Pilar. Tapi gimana kalian biar bisa kuat? Nah ini kalian lihat-lihat nih. Ketika kita hajar Kyojuro Pilar, darah Kyojuro Tank gua gak berkurang sama sekali. Nah itu kalian masih ada shield, mesti ada hot, habis itu juga ada reflect. Dan kalau bisa ada yang buat damage resist. Jadi bikin kalian tuh susah matinya. Gitu. Jadi kalau misalnya diserang, itu ada shield kan. Jadi makin tebal, otomatis darahnya juga nggak habis nanti. Nah itu juga kalau bisa pakai Hollow Fiddle. Hollow-nya itu kalian bisa lihat di sini. Pilihannya ya, kalau nggak kalian pakai Hollow ini, Soul Fiddle yang nambahin shield. Kalau nggak ini nih, Pink Coma. Nah itu aja pilihan kalian. Di situ-situ aja. Itu udah dijamin Oni House kalian Kyojuro Tanknya susah mati. Jadi keras gitu. Nah paling kalian nanti bisa pakai tanker. Nah kalian lihat kalian babatnya terus. Ini gue saran pakai auto pick sama skip aja, jadi nggak usah lama jadinya. Nah gitu. Nah kalian bisa ajar terus nih. Nah, sebenarnya di sini gue udah bisa ras. Nah sebenarnya yang susah itu Kyojuro Pilar. Udah di tingkat tinggi ya. Kyojuro Pilar. Habis itu Kyojuro Tank. Rui. Nah itu yang agak susah. Kalau kayak Mitsuri kadang-kadang kalau kalian terlalu tipis itu cepat juga matinya. Sama ini Enmu. Kalau healer kalian nggak kuat nih, contoh nih pakai Shinobu. Nah lihat, langsung sekarat Shinobunya. Mau sekeras apapun karena Enmu tuh dalam di sini. Karena Akaza pun berasa. Tuh lihat. Nah sampai mati, tapi mati juga. Kalau kalian ada Nezuko Blood Oni version ini kuat. Damage-nya pun lebih sustain gitu. Sisanya lawannya gampang-gampang kok sebenarnya. Yang susah sih itu aja. Tapi nanti gue mau kasih tahu juga, ini kan kayak gini nih gampang nih. Sabito pun gampang lah, nggak susah sama sekali. Kita coba cari yang agak susah dikit. Nah nih, ada Kyojuro Tank, ada Shinobu. Kalau hitter kalian yang attack-nya udah sekitar 220 ke atas harusnya. 220 ke atas dengan darahnya pun HP-nya lah ya. 1,8 atau 1,9 M, kalian bisa kayak gini nanti nih. Langsung selesai. Mati dia. Tapi kalau lawan Kyojuro Tank gue belum pernah coba nih ya. Ini gue coba tes aja. Oh, selesai juga. Tapi ini dengan catatan Gyu-nya itu mesti attack-nya 300k atau mungkin 280 ke atas baru bisa lewat. Karena biasanya gue nggak pernah. Biasanya Kyojuro Tank itu gue pakai poison karena buat main aman. Gitu. Tapi kalau kalian udah kuat kayak gini, Gyu-nya, kalian cuma babat-babat gini aja. Tuh. Dia sendiri pun bisa selesai nih. Gitu. Soalnya menurut gue yang gampang itu gitu. Nah ini kayak lawan nanti Tamayo pun sama. Damage kalian kuat, kalian bisa ngehajar dia. Kalau kalian pakai contoh Kyojuro Pilar nih ya, gak bisa selesai karena damage-nya kurang pertama, dan damage single targetnya gak ada. Damage single targetnya paling cuma skill 1. Kalau skill 2 nya kan area. Nah ini yang bisa kayak gini tuh cuma Akaza, Gyu, sama Obane kayaknya bisa karena ultinya tuh dalam. Kalau semisal Sanemi, menurut gue Sanemi juga bisa. Pokoknya yang skill-skill yang cukup dalam kena one hit target itu dapat. Kalau kalian contoh nih, gue pakai Shinobu. Nah ini nggak bisa nih, unlimited heal jadinya. Gitu. Jadi menurut gue, kalau yang kalian damage-nya kurang, pakai poison.
pakai aja ini poisonnya. Dikasih kalian chance 5. Nah chance 5 ini pakein ke yang susah mati, yang memang kalian pikir tuh susah dibunuhnya. Gitu aja. Kalau nggak ya memang udah pasrah banget dah. Minimal kalau naik kalian main yang bener ya, minimal tuh 10 stats minimal. Kecuali kalian sampai udah nge-stuck, yang intinya tuh kalau nggak salah di level 215 kalau nggak salah, atau 216 tuh yang katanya nanti bakal susah karena dia poisonnya tuh butuh total 4 di satu stage doang. Yang ada Tamayo, kalau nggak salah Kyojuro Tank, habis itu Tamayo, Shinobunya yang biasa sama Shinobu boss. Habis itu ntar di 206 di naik satu stage itu butuh lagi ntar satu buat ngebunuh Kyojuro Tank. Nah ntar di yang naik lewatnya lagi itu ada lagi nanti Shinobu atau Tamayo gitu kalau nggak salah. Nah itu kalian kalau kalian gak ada damage-nya, itu kalian bakal nge-stuck di sana lama banget. Kecuali caranya, kalau gue caranya Kyojuro Pilar hajar dulu. Hajarnya ke siapa? Biasa yang paling lemah itu Tamayo ketimbang Shinobu ya. Menurut gue Tamayo lebih lemah. Memang damage-nya lebih dalam, tapi heal-nya dia lebih sedikit. Nah gue hajar dulu pakai Kyojuro Pilar, kan otomatis kan stats dia jalan kan nggak mungkin dia pas kita hajar lagi dia nge-heal lagi di awal. Nah itu darahnya kurang dikit, langsung gue babat pakai Gyu biasanya. Tapi dengan catatan, ini Gyu minimal attack-nya 140k atau 130k. Itu dijamin lewat. Nah udah lewat dari situ, paling kalian baru bisa tembusin mentok-mentok di 220. Paling cuma 5 stats, karena itu agak berat di sana. Sisanya gampang, naiknya bisa sampai 10 stats terus. Apalagi nanti udah mulai late game, udah mulai agak gampang kayak 250 ke atas, itu kalian bisa naik 20 sets dalam satu hari. Gitu, itu gampang, bener-bener gampang. Gitu, kayak gue naikin ke sini aja itu dari 270 ke 300 itu dalam satu hari. Gue sampai bosan naikin Oni House-nya karena otomatis kan pencet-pencet mulu lah ya, gitu. Nih di quick rush aja. Kalau pakai Shinobu Blood version kalian enak nih, lihat aja nih. Damage-nya pun lebih dalam ketimbang si Kyojuro Tank. Kalau mungkin kena tank nggak berasa ya, nah kena sini nih, nah itu lebih. Tapi Enmu ini dalam, jadi gue saranin masih kuat juga kalian, kalau nggak mati. Karena penghalang terbesar tuh di situ, sama di Rui SSR itu aja sih menurut gue. Kalau kalian mau tahu, Rui SSR tuh berat banget menurut gue, karena dia healnya bisa ini lagi. Gue belum ketemu lagi nih sebenarnya Rui SSR, jadi gue belum bisa kasih contoh. Kalau ada Rui SSR tuh enak tuh, bisa gue kasih contoh. Sekarang ngetes Gyu udah bisa lewatin dia atau belum. Ini kalian mau dari 298 ke 300 tuh gampang, gak ada yang susah, lawannya enteng-enteng lo lihat. Gue tinggal jeblok aja sekali hilang tuh, selesai Highest Reach gitu. Oke, untuk shopnya gue saranin jangan beli XP. XP itu memang di awal-awal bakal susah dapatnya, tapi di late game tuh timbunnya banyak. Jadi jangan habiskan koin kalian untuk kesana. Beli aja tiket arena kalau nggak Brickstone. Kalau beli yang pakai gem ini boleh nggak boleh. Jika kalian kepepet aja sih gue saraninnya. Jangan kayak nggak butuh-butuh banget beli. Kecuali memang gem kalian tuh unlimited lah, banyak banget. Nah ini boleh dah tuh abisin terus tuh siapa lihat Oni House. Kan per 2 hari sekali tuh. Kalian hajarnya terus gitu. Soalnya kalau gue sih nggak terlalu. Gue bilang gue sempat mau progres ke Gyu B19 kan. Ternyata gue salah ngeliat. Mau Gyu B19 itu butuh B17 nya ada 5 biji. Kemarin gue baru ada 5. Jadi belum ini. Nah ini gue lagi perataan ini ke 100 semua ya. Biar keras semuanya. Habis itu gue baru fokus ke Gyu 200 semua biar damage-nya lebih keras lagi. Habis itu baru yang second hitter gue nanti. Oke. Nah di sini gue top 1. Belum ada yang bisa ngelawan. Udah pasti dapat lah itulah. Oke, kita ambil yang oranye. Iya, kemarin ada event key kan, kalau gue smelt jadi dapetnya lumayan. Dan nggak ada apa-apa lagi. Will karena gue nggak ada Oni, jadi gue cuma naikin sampai level 40 aja.
Sekarang gue lagi fokus ke water lagi. Oke, ini lagi nggak ada karena gue tuh naikin terus. Ini gue udah 19, ini 22 nih, 19 lagi, ini masih 7. Nah gue karena kemarin ini masih belum bisa ke B17, sebenarnya bisa. Cuma gue pikirnya selektornya tuh buat si Shinobu gitu loh, jadi gue nggak mau naikin dulu. Nah jadi gue bawa ke Tamayo nih, biar ini bisa naik. Sekarang material udah ada semua, cuma tinggal kurang batunya aja sih, 14.000 lagi. Gampang lah, 14.000. Palingan seminggu kayaknya harusnya naik lah. Nah nanti gue buat konten lah itu. Kebetulan Giu gue juga ada 300k semua. Padahal masih belum B19, ini ntar pas naik 320-an. Ini dengan catatan equipnya kayak gini ya. Udah 3 nih, yang bintangnya max, gak bisa naik lagi, gak bisa di-combine. Tinggal sepatu, cuma gue lagi belum naikin sepatunya karena gue tadi habis menuin yang ini nih, gue barusan dapat. Kita buat rata dalam PB3, habis itu baru gue kejar lagi gitu. Kendo juga masih begini-gini aja, nggak ada perubahan sebenarnya. Nah ini koma baru gue Immortal, cuma nambahin HP, jadi kalau nambahin attack sih enggak, cuma HP-nya ya tambah tebal gitu. Ya udah mau 2M sih hitungannya, lumayan bagus lah. Attack juga lumayan tinggi. Ini gue masih belum jadi, ini gue belum dapat ini. Gue lagi nyari Rampage, dapatnya malah Ripple yang terbaik, jadi belum dapat lagi. Lihatnya sisanya tuh dapatnya jelek. Si ini paling gue tunggu cari batu merah lagi baru gue ganti, nanti strength sama speed level 3 palingan gitu. Untuk fokus enchant gue lagi fokus ke dia semua, namanya udah T10 biar dalam, jadi sekali sambat hilang nanti gitu. Wah, bertahan lagi, menang terus ini gue, lumayan. Ini VIP 15 pensiun ini kalau kalian mau tahu. Ini gue sempet duel sama dia awal-awal pas dia masih belum sekenceng gitu. Sekarang dia pensiun padahal belum lama mainnya. Nah, ketemu top global di sini. Ada Baka. Ini dia belum tim utama ya, main kelihatannya 13,4. Ini ya sih nggak terlalu bagus, biasa-biasa aja. Tuh, kayak gini aja isinya. Ininya kan polos. Kalau dia top global dia pakai ini di dalam. Tambah lagi tuh, ini kan 2,1, ini 1,3, berarti bedanya sekitar 700 ribuan lah. Kalian tambahin di sini berarti satu udah 15M dia. Udah 15M. 15M ya. Beda deh. Bukan 15M, 14 lebih. 14,5. Nah, ini juga dia jadiin juga, jadi dia bisa ganti nanti nih. Ini bisa diganti. Lihat-lihat sikon sih, tapi dia udah kuat banget ini. Akazanya aja udah 500k. Wah, ini sekarang top global Akazanya dia. Dengan handblades-nya udah kayak begini, udah mengkilap nih. Kalau kalian bilang handblades jelek untuk Akaza, balik lagi. Kalau kalian baca efeknya, ini efeknya ini nambahin damage ini. Kalau kalian mau tahu, ini bisa nambahin damage ini. Jika speednya lebih cepat, damage-nya tuh naik dia. Nah, kalau bilang handblades jelek, nggak terlalu. Memang gampang dapat, tapi ini bagus efeknya. Dan dia udah bintang 4 lagi. Tinggal 1 bintang lagi, mentok. Udah ganteng banget sebenarnya. Nah ininya dia taruh ke Black Knight-nya ke dia. Nah ini juga bagus, karena ini kan serangannya bahkan area nih, si Daki. Udah cakep nih. Gila. Digampar sama Dakinya ya kan udah mati gua. Ini masih biasa aja Soul Fiddle-nya. Oh, dia pakai Purge buff. Also attack plus 6% after self purge. Sebenarnya dia ada pasif buat bisa nge-purge diri sendiri sih sebenarnya. So Obanai-nya equipment-nya dia nggak nyalain ya. Kayaknya dia berarti pakai si Shinobu nih, nggak pakai dia, nggak pakai Obanai. Padahal Obanai gue dalam ini. Kalau kalian mau lihat, dia tapi nggak ada enchant sama sekali tuh. Nggak ada 120 ini apa refine maksudnya. Polosan. Gitu. Ya di sini sih menurut gue bakal berat nanti nih karena ada Kokushibo juga. Wah,
Ini juga dahsyat ini Akazanya. Gitu. Lumayan lah. Agak-agak berasa sih. Oke. Untuk event Gamscat di babat aja nih, ini gue lumayan lah dapat diamondnya. Karena gue beli pas tadi nih, habis beli elite pass, saya langsung kreset besok ini udah 0 lagi. Ntar palingan next 2 hari lah nih, Royal Pass selesai. Dapat lagi. Selektor yang Oni. Lord Pass memang dapetin batu kuning, tapi gue nggak pernah ngambil lagi karena cuma dapetin factionnya tuh jelek di sini, jadi nggak terlalu penting. Gue ngambil yang penting-penting aja kayak gini nih, Elite sama City Pass, terus Royal Pass aja yang penting-penting lah. Event sih nggak terlalu penting lah. Ini trial competition. Kalau yang memang kalian tiketnya dikit, kalian boleh nih ngehajar Elite. Water optionalnya buat Shinobu. Jadi fix dapat 1. Sedangkan kalau gua, karena gua udah kumpulin lama, gua udah ada 60, jadi lumayan. Seingat gua tuh butuh 80 ya buat bisa dapat fix, dapat elite optional chestnya juga. Tapi kan nggak masalah. Keburu sih, harusnya kan masih dia tanggal 15 bulan depan. Berarti tanggal 15 ini masih ada sebulan. Masih ada event sekali lagi lah. Harusnya kekejar lah. Ini harusnya bisa 80 nanti elite sama tiketnya. Jadi nanti kita lihat aja, kalau misalnya dapat, ntar pas gue lagi buka mau cari Shinobu, nanti gue kasih lihat, gitu. Yang penting progres gue udah tahu. Ketika Shinobu keluar, ini kan gue udah 5 nih. Hari ini gue pasti bakal top up yang 40.000 aja. Gue paling nggak top up lewat iPhone, pasti top up lewat Android, lebih murah. Ini kan ada 40, berarti otomatis di 42, 47. Berarti 2 hari lagi gue fix dapat 1 lagi nih. Nah total gue nanti ada 6. 8 itu pasti fix B16. B17 itu butuh 11an kalau nggak salah. Berarti kan dia butuh B9, iya butuh 11. Butuh 11 berarti langsung B17. Mau ke B18 itu setahu gue ya, kalau mau B18 itu ya kayaknya nambahnya lumayan sih. Oh B18 juga, oh sama. Berarti butuh B14 butuh 14 biji. 14 biji untuk ke B18. Nah, kalau kalian mau ke B19 nya itu yang susah. Itu yang susah kalau mau ke B19 nya, karena 14 biji ke B18. Kalau mau 19 itu kalian masih ada 2. Sedangkan kalau kalian dari B9, ini kalau kalian naikin sendiri nih bukan di sini. Jadi inilah, naikin kan butuh 1 nih. Lalu ntar kalian naikin lagi ke B5, ke B ini. Ntar naikin ke sini lagi nih, butuh 2. Berarti total tuh kalau mau naik sampai B19 tuh butuh 16 selektor. 16 selektor atau enggak palingan kalian butuh palingan berapa ya? 16 selektor, paling kalian butuh 14 atau mungkin 13, sisanya draw dari hoki sih. Gitu. Kalau mungkin yang cari lebih hoki lagi, bahkan setengahnya kalian udah dapat dari hoki semua. Itu tapi kalau benar-benar hoki lah ya. Ntar palingan gue summon juga, gue tukernya si ini nih, Nezuko Oni, biar kebut juga Nezuko-nya. Karena gue butuh berapa nih ya? Baru ada 1 kalau salah gue di sini. Nah iya, gue masih kurang 2 lagi, 2 selektor sebenarnya, 2 selektor naik ke itu, harus butuh 3 lagi, 5 lebih tepatnya. 5 ke B18, kalau mau ke B19 itu gue butuh 10 totalannya. Iya, butuh 10 totalannya kalau ke B19. Cukup banyak jadinya. Tapi ya boleh aja lah. Di sini juga kita berharap gue ada 5.000 lebih sih di sini. Gue lagi nungguin event down, moga aja pas si Gyome ya mah kalau nggak salah. Gyome keluar, kalau dia muncul eventnya, nah ini bagus nih. Gue pengen lihat kan, seharusnya tanggal 15 ini tuh nanti bakal ada maintenance. Entah tanggal 15 maintenance atau tanggal 16 maintenance, nanti Tanjiro Api bakal keluar. Nah di situ mungkin ya kalau yang Sultan mungkin hajar lah ya. Tapi jujur gue udah lewatin banyak banget. Dari Akaza ini tuh ya gue udah nggak pernah kejar elite sama sekali. Makanya gue Akaza pun nggak main
Gue lebih prefer Shinobu karena Shinobu lebih bagus. Sebenarnya Daki itu pengen gue ambil, tapi gue nggak ada selektor Oni, dan kalau misalkan mau beli Oni itu kita nggak boleh tanggung, top upnya harus kenceng. Kalau kalian tanggung tuh nggak dapat, kecuali gue rela buat ngebakar diamond, sedangkan gue orangnya nggak rela. Gue lebih baik gue diamond tuh gue bakar ke halo. Kalian lihat nih, halo gue udah merah, bintang 1 juga. Nah di sini gue upgrade udah sampai mentok nih, udah 5. Nah upgrade ini gue udah modify udah 2 kali, masih kurang 2 kali lagi nih, karena total kan 4 kali modify. Refine pertama tuh gampang, refine kedua ini agak susah. Kalian butuh batu kuning 1, mungkin refine ketiganya butuh batu kuning 1 lagi atau langsung 2. Gue juga nggak paham karena gue belum nyampe sana. Ini gue juga udah mentokin. Sekarang gue mau kejar dia nih, Dragon Fan sampai full. Dragon Fan full gue bakal naikin Soul Fiddle sampai full, karena buat naikin shield bisa sampai 10% kalau nggak salah mentoknya ya. Coba gue lihat dulu. Seingat gue sih sampai 10. Nah iya sampai 10%. Nah itu lumayan maksud gue, 10. Habis itu gue palingan antara ambil Pink Koma atau Ruby Sickle, kalau nggak ini sih Black Knight gitu. Tapi nanti lihat aja, soalnya Ruby Sickle tuh bagus banget buat PvE jujur aja. Kalau kalian pakai itu dikuatin buat PvE itu bener-bener dalam ketimbang yang lain, halo-halo lain. Jadi ada beberapa tipe yang khusus lah. Kayak Black Knight ini khusus untuk yang area. Kalau nggak area, sebenarnya kalau kayak Akaza cuma 3 hero sih kurang. Bagusnya tuh kayak si Daki, kan ya sekali ngetek kan rata-rata rame tuh 5 terus mau kena 5 orang terus. Kalau nggak kayak si siapa lagi ya, yang attack pertamanya 3 so ultinya 5 orang. Nah, itu juga lebih bagus juga yang kayak gitu-gitu. Kayak Sanemi juga kayaknya bagus ya Sanemi gitu. Jadi kalian mesti lihat-lihat juga sih, ada hero kegunaannya masing-masing gitu. Oke sih, paling untuk itu aja. Soalnya power gue tinggi, tapi dibilang kalau diadu sama yang ada Akaza B19 gue bisa kalah. Karena hero power gue cuma si Gyu doang 1 biji. Gitu, Kyojuro Pilar biasa-biasa ya, growth-nya dia kecil. Kalau gue kasih Akaza B17 juga, ini attack 200 kali lebih ini sebenarnya. Dengan catatan koma cuma kayak ini gitu. Masih inian semua apa? Golden semua. Gue lagi mau kejar dulu ini sampai 50, baru gue kejar lagi nanti ini sampai 50 lagi. Gitu. Karena ini ada mau 45 semua nih. Sisanya rata 15 full. Jadi udah bagus. Udah cakep banget. Tinggal gue ratain pelan-pelan. Gitu. Oke lah. Paling itu aja, nggak ada lagi. Oke, thank you.